sehingga Noyorono itu adalah cerminan dari Krishna. The reflection of Krishna, that is Noyorono. That's amazing. Bahwa sebuah karya pasti dihasilkan dari hasil bekerja. Hai Tribuners, kembali lagi di Tribun Topik, di mana kita akan membahas topik menarik untuk dikulik. Kali ini masih bersama saya, Elsa Elningtyas. Tribuners, pada Tribun Topik kali ini kita akan membahas tentang profil perusahaan yang bisa dibilang cukup unik dan menarik nih. Karena selain usianya di tahun ini menginjak usia 90 tahun, perusahaan ini juga mampu bertahan dan juga berkembang nih di tengah era pandemi. Udah gitu ada beberapa kebijakan pemerintah juga yang terbaru. Tapi perusahaan ini tetap bisa eksis. Ini keren banget nih. Perusahaan ini tak lain dan tak bukan adalah Noyorono Tobacco International. Nah, untuk mengulik tentang perusahaan ini lebih jauh, telah hadir bersama dengan Elsa, Managing Director dari Noyorono Tobacco International, Bapak Arif Gunadi Brata. Halo, selamat siang Pak Arif. Selamat siang Mbak Elsa, apa kabar? Baik, sehat selalu. Pasti. Pak Arif gimana nih? Yang penting harus sehat. Betul, itu kesehatan nomor 1 ya Pak. Siap. Masih semangat nggak Pak? Masih harus tetap semangat. Keren banget ini. Pak, mohon izin, kita mau kepo-kepo nih tentang Noyorono. Boleh. Boleh kan? Boleh. Nggak dimarahin kan? Nggak pakai marah-marah hari ini. Oke, baik. Hari ini saja. Hari ini doang, Ya. besok udah marah-marah nih kayak. Oke, jadi Tribuners ini mungkin ada beberapa yang belum tahu Pak mengenai Noyorono itu apa nih kira-kira? Mungkin boleh diceritakan sedikit atau banyak juga nggak apa-apa sih tentang Noyorono. Jadi Noyorono adalah sebuah perusahaan yang sebenarnya sudah berkiprah di Indonesia selama 90 tahun. Jadi mulai 1932 tepatnya. Oke. Dulunya didirikan dari sebuah keluarga yang berasal dari Pati. Kemudian pindah ke Kudus dan kemudian mendirikan pabrik di sini. Dan itu berkembang sampai sekarang kita mulai memasuki ke generasi kelima dari pemilik. Oh baik, udah generasi Jadi kelima. sudah pindah generasi sampai 5 gitu ya. Okay. Nah, kemudian Noyorono sendiri sekarang menjadi grup perusahaan rokok yang keempat terbesar. Keempat terbesar Top se-Indonesia. 5 se-Indonesia. Keren. Jadi sudah cukup besar dengan jangkauan sampai ke 60 cabang gitu ya seluruh Indonesia. Dengan total karyawan sekitar 12.000 orang. Banyak sekali itu. Jadi banyak sekali itu. Terus mau tahu apa lagi? Mau tahu lagi kenapa namanya Noyorono itu dari mana ini? Dan ejaannya masih pakai ejaan lama ya, soalnya pakai J. Ya, Seperti itu. Nojorono tulisannya, tapi bacanya memang Noyorono. Oke. Nah, itu sebenarnya kalau dibaca sebagai sebuah kata Noyorono ya nggak ada artinya. Oke. Noyorono ya Noyorono sebuah perusahaan gitu. Kalau di Google Noyorono ya ketemunya ini. Perusahaan Cuma gitu ya. tidak ada. Tetapi sebenarnya itu makna nama itu mengandung arti, Mbak. Kalau boleh tahu artinya apa? Nah, itu kan dari bahasa Jawa sebenarnya. Jadi penggalannya menjadi 4 penggalan. Oke. Dan no, yo, ro, no, gitu ya. Nah, no yang pertama itu sebenarnya dari padanan kata ono. Ono, Kalau ada. bahasa Jawa ada. Oke. Pada saat kita ngomong ada, berarti dari tiada menjadi ada. Oke. Ya toh? Eksis seperti berarti itu ya. soal penciptaan atau cipta. Oke. Ono. Nah, kemudian yo itu dari padanan kata karyo. Karya Yaitu nih. karya. Itu Oke. ya. Nah, kemudian yang ketiga ro. Bro, Ro itu dari rasa. rasa berarti. Rasa, soul, jiwa. Wih. Itu ya. Mantap soul. Nah, yang keempat kan no lagi. Hmm. Nah, no yang terakhir ini bukan kayak no yang pertama, tapi no yang terakhir ini adalah padanan katanya nur. Nur. Noer. Noer. Gitu. Nur. Oh, cahaya. Cahaya. Berarti Noyorono itu cipta, karsa, rasa, cahaya. Oh, baik. Yang kalau digabungkan artinya perusahaan ini diciptakan untuk menjadi tempat berkarya yang dipenuhi dengan rasa untuk bisa jadi cahaya. Wah, ini filosofis sekali ya, bisa dibilang ya. Itu artinya Noyorono. Baik. Ternyata ada 4 suku kata itu ternyata juga ada maknanya masing-masing seperti itu Masing-masing. ya dalam bahasa Jawa seperti itu. Dan yang nur itu mungkin kata serapan sih ya, tapi bisa
dibilang itu nur itu diartikan berarti cahaya Tribuners. Berarti dari 4 itu bisa digabungkan membuat sebuah kalimat yang ternyata itu jadi value-nya ya ternyata di sini atau gimana itu Pak? Iya betul. Jadi setiap insan Noyorono, kami semua itu harus punya itu. Harus ada Noyorono di dalam jiwa kita. Wih, Sehingga kita ini sekarang bekerja atau ada di sini diciptakan bergabung dengan perusahaan ini untuk berkarya dengan rasa. Oke. Tetapi jangan lupa harus tetap berguna. Jadi cahaya. Nah, Baik. itu yang harus jalan. Menarik sekali. Itu makna dari Noyorono. Oke, ini kayak kalau ngebahas tentang Noyorono sendiri, Elsa kira tuh itu dari tokoh pewayangan gitu, enggak ya Betul. ternyata ya? Oh, Sebenarnya betul. Inspirasi mengenai nama itu dari tokoh pewayangan. oh baik. Inspirasinya, tetapi kan harus diberi arti. Jadi ceritanya tuh begini. Nama Noyorono terinspirasi dari figur wayang yang namanya wayang Krishna. Oke. Jadi Krishna itu sebelum menjadi Prabu, nama kecilnya dia waktu masih muda, Krishna muda itu adalah Narayana. Atau Noroyono. Oh, agak kebalik ya, tapi Exactly. Oke. Jadi kalau dilihat, misalnya di sini ya, kalau Krishna itu namanya Noroyono. Betul ya? Iya, betul. Tapi Noroyono. Iya. Nah, ini kalau kita hadapkan ke sebuah cermin, Anda akan melihat membacanya di cermin adalah Noyorono. Betul? Oh, betul juga ya. Nah, sehingga Noyorono itu adalah cerminan dari Krishna. Oh, wow. The reflection of Krishna, that is Noyorono. That's amazing. I never thought that. Wow, this is mind blowing. Wow, keren. Ternyata filosofinya juga ada dari tokoh pewayangan seperti itu. Betul. Ada unsur pewayangannya juga ternyata Tribuners. Ini sangat syarat dengan budaya Jawa Masih ya. ada terusannya. Apa nih? Boleh spill the tea? Jadi sebagai refleksi daripada seorang Krishna, kita harus menjiwai atau punya values kayak Krishna dong. Oh, baik. Betul. Nah, value itu sudah diterjemahkan menjadi 5 core values-nya Noyorono. Baik. Yang pertama itu namanya fraternity. Fraternity itu artinya kita harus bisa menjadi saudara terhadap yang bukan saudara. Saya dengan Mbak Elsa kan bukan saudara. Oh iya. Ya kan? Iya. Tetapi di dalam bekerja, seandainya kita bekerja, kita harus seperti saudara. Kekeluargaan gitu ya. Fraternity. Oke. Oke. Terus yang kedua adalah accountability atau accountable, tanggung jawab. Oke. Betul ya? Wajib. Wajib harus tanggung jawab lah. Nah, yang ketiga itu adalah inovasi. Innovation. Oke? Dan yang keempat adalah trustworthy, bisa dipercaya. Kalau nggak bisa dipercaya, sejalan trustworthy. Yang terakhir, ini adalah high performance. High performance, oke. Jadi kalau ini dibaca dari sini, fraternity, accountability, innovation, trustworthy, high performance, kalau huruf pertamanya dijadikan jadi faith. Oke. So we believe in walking with faith. Baik. Karena apa? Karena kita nggak pernah tahu masa depan. Betul. Kita nggak pernah tahu dulu 2 tahun lalu tiba-tiba ada pandemi. Iya. Sekarang mau jadi endemi atau enggak ini. Nah, kan kita nggak pernah tahu. Betul. Jadi harus berjalan dengan faith. Nah, faith-nya itu apa? Sesama karyawan Noyorono harus bersatu sebagai saudara. Tanggung jawab harus dijalankan. Inovasi tidak boleh berhenti. Harus bisa dipercaya dong. Ada makna integritas di sini dan sebagainya. Yang penting harus high perform. Nah, dengan begitu kita siaplah untuk maju ke depan. Wah, keren banget. Ini sangat well thought ya ternyata core values-nya Core gitu. values-nya. Luar Faith. biasa. Meskipun ada ini ternyata udah dari tahun 1932 ternyata core values-nya juga tetap menyesuaikan sesuai perkembangan zaman seperti itu ya, sampai ada singkatannya faith seperti itu juga. Luar biasa, keren banget ini. Nah, ngomong-ngomong udah dari tahun 1932, 14 Oktober nih tepatnya ya. Libra nih kayaknya. Noyorono loh, itu bukan saya loh. Iya, saya belum 90 tahun Mbak. Oh iya, ngomong-ngomong nih, ini bukan Pak Arif ya nih, mohon maaf nih. Agak salah alamat. Nah, ini udah dari 14 Oktober 1932. Dan udah masuk
jadi top 5, bahkan top 4 lah ya, soalnya tadi peringkat 4 se-Indonesia Raya nih. Apa aja yang dilakukan oleh Noyorono sampai bisa masuk top 4, itu tuh luar biasa sekali gitu. Apakah dengan bantuan ya kerja lah, Pak. Apakah dengan bantuan alat giling ini yang sudah ada di tengah ini Tribuners? Nah, ini sesuatu yang unik lah sebenarnya. Ini adalah alat yang sampai sekarang masih kita pakai. Sampai sekarang. Sampai sekarang masih kita pakai. Ada ribuan orang di pabrik yang menggunakan alat ini setiap hari untuk memproduksi rokok. Kerjanya dari sini nih. Dan ini udah sejak metode ini dipakai sejak dari dulu. Sejarahnya kan memang kretek itu berasal dari Kudus. Ceritanya. Ya, originnya. Ya kan? Nah, itu kemudian menggunakan alat ini. Ini alat diciptakan untuk menggiling sebuah SKT, sigaret kretek tangan. Ya. Ini mungkin usia lebih tua dari saya mungkin ya. Iya, sama saya aja tuaan ini ya, Mbak. Oh iya, baik. Boleh kita tanya usianya berapa? Nah, kemudian ini kan menarik nih, ada alatnya seperti ini. Tapi apakah Noyorono juga menginovasi alat-alat lain juga? Ya, jadi rokok itu pada dasarnya dibagi dua ya besar. Ya, sigaret kretek itu dibagi menjadi dua. Satu sigaret kretek tangan namanya SKT. Nah, produksinya pakai ini. Ini labor intensif. Jadi apa namanya? Banyak pekerjaannya. Ya, tapi memproduksi ini kira-kira ya antara 300-an sejam. 300-an sejam? 1 jam itu 300 batang gitu. Dari satu alat aja gitu ya? Satu alat, karena ada ribuan orang. Nah, itu kalau yang pakai tangan. Tapi ada juga yang sigaret kretek mesin. Kalau yang SKM. Kalau mesin itu bisa sampai 7.000 batang per menit. Per menit, baik. Agak banyak ya? Banyak banget. Gitu. Banyak banget. Dan itu kalau di-replace dengan orang ada berapa ratus atau berapa ribu pekerja yang harus nih. Tapi Noyorono juga masih tetap mempertahankan metode ini. Ini juga ada, gitu ya? mesin juga ada dong. Jadi masih dua-duanya jalan seperti itu ya? Dua-duanya jalan. Ini menarik nih, karena kenapa tetap mempertahankan yang ini? Loh, ini yang di-heritage kan Bapak-bapak menteri segala macam bilang, kemarin Pak Ganjar juga ngomong, Pak Erlangga juga bicara bahwa yang diwariskan di Indonesia itu ya ini. Kalau yang mesin itu di seluruh dunia sama mesin. Udah template ya. Uniqueness daripada sigaret kretek tangan itu hanya ada di Indonesia. Luar biasa. Ini melestarikan budaya juga sepertinya ya, bisa dibilang. Dan juga tenaga kerja. Karena ada ribuan orang. Betul. Luar biasa. Wah, ini kelihatan antik, mau megang jadi rada takut gitu ya Tribuners. Takut sekali sentuh jadi daripada gimana ya. Ada cerita sedikit Mbak, kalau saya boleh sharing. Boleh, ada cerita menarik apa? Satu alat ini dedicated untuk seorang ibu. Jadi ibu planting, alatnya ini, nggak boleh diganti-ganti. Oh, kenapa itu? Nah, mereka harus bisa inline dengan alat ini. Attachment-nya ada. Attachment-nya harus ada dalam hal pekerjaan ya, bukan dalam hal mistis. Jadi baik. bahkan pada saat sosialisasi di pabrik begitu, mereka bahkan menganggap ini sebagai pasangan hidupnya. Jadi kita pernah mengadakan survei, diganti alatnya. Produktivitas turun. Ya Allah. Mungkin pada sedih ya. Ini enggak enak ini, lain dengan yang kemarin. Sehingga ini ada nomornya dan dia punya ciri-ciri yang empunya besok siapa disambil gitu. lagi, dipakai lagi. Dan ini harus cocokkan. Kalau enggak productivity nggak bisa, terus kemudian mereka juga harusnya, kok aneh ya? Setel, ini kan setel semua. Setelannya enggak bener ini. Gitu ya. Ya. Ternyata ada settingannya juga, ada soul-nya di dalam alatnya. Karena alat produksinya sudah jadi kayak menyatu. Setelah bertahun-tahun, ada yang kerja sampai puluhan tahun loh, Mbak. Sampai anaknya juga kerja ini. Mewarisi ya, mewarisi. Ini fraternity-nya ternyata nggak sesama antar karyawan aja, tapi ke alatnya juga ternyata Tribuners. Menarik sekali ini. Kemudian ini mau tanya juga nih Pak, mengenai terobosan menjelang di ulang tahun yang ke-90 ini dari Noyorono, apa ini kira-kira terobosannya? Apalagi kan juga ada beberapa kebijakan pemerintah yang menerapkan
cukai seperti itu. Apakah Noyorono juga ikut terdampak? Ya kalau urusan cukai memang semua pabrik rokok saya pikir terdampak. Oke. Ya, semua pabrik rokok mengalami krisis lah dibilang dengan kenaikan harga cukai yang membuat harga rokok itu harus tinggi, harus naik, yang mengakibatkan pilihan buat pabrik rokok adalah mengurangi margin. Ya. Karena kenaikan cukai nggak bisa terus langsung di pass on ke konsumen. Sehingga harus mengurangi margin. Otomatis proses efisiensi harus berjalan. Di setiap pabrik rokok efisiensi harus jalan. Entah penggunaan materialnya, entah distribusinya dan lain sebagainya. Nah, Noyorono ke depan itu sudah disetujui bahwa kami melihat proses distribusi yang lebih efisien. Caranya? Nah, macam-macam. Jadi kan gini, Noyorono tidak berdiri sendiri, tetapi kami juga mempunyai perusahaan distribusi yang menjalankan rokok ini disebar ke seluruh Indonesia. Ke daerah-daerah lain. Semakin efisien distribusinya, semakin keuntungan kita akan semakin besar. Kan gitu kira-kira. Betul juga. Nah, otomatis distribusinya ini harus dibuat seefisien mungkin dengan yang sekarang lagi ngetren dibuat digital. Mulai sosmedria nih kayaknya ya. Mulai hubungannya dengan sosmed, mulai hubungannya dengan proses digital. Otomatis segala sesuatu yang didistribusikan itu harus bisa di-track secara digital, mempunyai jejak digital. Berangkat dari sini, poin ini jam berapa, estimasi nyampe di sana jam berapa, jangan sampai telat. Kalau telat, mampir-mampir, ya ini kan disefisiensi. Nah itu dipantau. Truk kami sudah mulai dipasangi dengan GPS misalnya, sehingga bisa tracking route-nya dari sini ke sini. Ya ginilah. Kalau kamu muter-muter begini ya nyampe-nyampe gitu ya. Ini mampir kucingan dulu gimana ini? Gitu kan, nanti bisa nah itu proses digitalisasi, semuanya datanya dimasukkan ke cloud dan kemudian kami bisa menganalisa terus membuat yang lebih efisien. Itu dari sisi transportasinya. Siap. Itu baru transportasinya aja ya. Tetapi ada juga yang dari market ke pabrik. Ini kan ada order nih. Oh iya. Di mana itu? Nah dari sini harus ketemu dengan customer dengan retail outlets. Kita ada berapa ratus ribu retail outlets ya di seluruh Indonesia. Yang itu juga harus dipetakan. Mbaknya misalnya salah satu retail outlets hari ini membeli satu, besok beli lagi nggak? Nah, belum tentu. Kalau sistem digitalnya jalan, saya akan bisa nanya ke Mbak. Mbak, kok nggak beli lagi? Oh, bisa nge-follow up ya ternyata ya. Berarti besok jadinya beli. Nanti nggak beli jadi. Nah, itu sistem digital yang kita kembangkan sehingga terus bisa masuk order taking-nya bisa sampai. Mempermudah ya. Jadi sistem jemput bola juga bisa dibilang ya. Kadang Mbaknya bilang, "Oh, stoknya masih banyak." Masih berapa, Mbak? Oh, masih ada 10. Ya udah, masukin 10. Nanti estimasi kira-kira seminggu habis, seminggu nanya tinggal berapa Mbak? Masa tinggal 10 lagi? Masa 10 mungkin lah. Ya, masa 10 turun lah. Sih. Tinggal 2 ya udah order lagi berapa. Nah, ini proses follow up yang dilakukan secara digital. Macam-macam lah yang kita lakukan ke depan. Itu meminimalisir kekosongan stok juga seperti itu ya. Luar biasa. Berarti ini udah dipikirkan secara matang juga. Ini sampai secara digital. Keren banget Pak Arief. Keren. Terus mau tanya juga nih. Dengar-dengar melakukan ekspor perdana nih produk sigaret kretek di tahun 2021 kemarin. Ya. Boleh tahu nggak progresnya sekarang gimana? Progresnya baik-baik saja. Baik-baik saja. Melambung tinggi atau gimana? Kepo banget ya. Iya harus kepo. Kalau nggak kepo saya nggak di sini Pak. Saya di rumah tidur. Jadi memang untuk pertama kalinya tahun lalu lah kita pertengahan tahun lalu kita melakukan ekspor. Brand yang diekspor adalah Class Malt. Ya, Class Malt sudah melakukan ekspor perdana dan kemudian berlanjut sampai sekarang. Terus rutin dan lain sebagainya. Nah, ada sebuah keunikan tentang rokok kretek. Apa tuh? Rokok kretek itu berisi cengkeh, di dalamnya ada campuran cengkehnya. Dan itu hanya disukai oleh orang Indonesia. Valid. Ya, betul. Jadi di luar negeri nggak ada ceritanya ada orang luar negeri bule gitu ya. Terus suka rokok kretek, jarang sekali. Bule nggak relate, kayak paru-parunya beda. Nah, otomatis yang kita ekspor adalah untuk market orang Indonesia di luar negeri. Ya. WNI yang ada di luar. Ya. Sehingga mereka masih bisa merasakan produk-produk lokal di Indonesia untuk di luar negeri.
Yang kangen kampung halaman gitu Siap. ya. Oke. Makanya akhirnya diekspor ke luar negeri dan masih berlanjut sampai sekarang. Masih berlanjut. Oke. Kedepannya mungkin ada ekspor-ekspor berikutnya? Ada dong. Wih. Ada dong. Boleh diceritain gak nih kira-kira ada apa yang bakal diekspor? Kan tadi yang malt ya ceritanya. Yang malt, yes. Yang malt. Kalau yang kretek berarti apakah bakal ada chance untuk go international? Yang SKT ya ada, selama ada orang Indonesia di luar negeri, kesempatan untuk ekspor itu masih ada gitu kan. Kita sedang menjajaki beberapa market gitu ya yang ada orang Indonesianya untuk bisa mulai dikenalkan apakah ada kebutuhan itu. Oke. Tergantung demand juga berarti ya. Siap. Nah, itu kan tadi soal go international nih. Kalau di domestiknya sendiri gimana nih? Apakah Domestiknya juga sendiri ada kenapa? persebaran cakupan wilayah baru atau mungkin proses pengirimannya pun ada antar pulau lebih jauh lagi atau gimana? Kalau kami kan sekarang beroperasi di 60 cabang seluruh Indonesia. Oke. Ya. Lebih banyak daripada provinsinya Indonesia ya itu ya. Yang sekarang dilakukan strateginya di marketing kita adalah melakukan yang namanya strategi fokus, cluster system. Jadi cluster system kita melakukan fokus di area tertentu. Sehingga sekarang kita tidak mengarah ke penyebaran lebih luas, tetapi in-depth. Terpusat seperti itu ya. Di dalam dong. In-depth, oke. In-depth, sehingga kalau sekarang di daerah situ, yang dulu perokoknya 10, kalau bisa sekarang menjadi 12. Kalau dulu 10 tidak bisa jadi 12, yang 10 itu biasanya beli rokoknya 1, sekarang kalau bisa beli rokoknya 2. Lebih gitu ya. Nah intinya gitu, jadi kita enggak melulu melakukan penyebaran. Ini terjadi karena apa? Karena pandemi itu merubah pola konsumen. Merubahnya menguntungkan Noyorono atau justru merugikan nih kira-kira? Kita harus melihatnya sebagai opportunity. Ya, meskipun di dalam masa pandemi itu terjadi perubahan pola konsumen rokok. Boleh diceritain perubahannya kayak gimana menurut Jadi begini, namanya pandemi itu kan orang kemudian WFH banyak. Betul. Sehingga mereka social activity-nya terbatas. Betul. Pembatasan berskala besar dulu kemudian menjadi pembatasan PPKM segala ya. Itu membuat kegiatan-kegiatan social activity itu menjadi terbatas atau dilarang. Betul. Sementara merokok itu paling enak pada saat kumpul-kumpul, nongkrong-nongkrong. Nah, kalau merokok sendirian itu addicted. Nah, ini mesti bareng-bareng rokok. Nah, itu hilang selama masa pandemi. Betul. Iya, ya, kan nggak bisa sosialisasi, nggak bisa nongkrong nih Tribuners. Gimana jadi sekarang mereka akan lebih memilih untuk merokoknya itu dalam komunitas-komunitas kecil tertentu. Iya dong. Skala kecil. Iya, kalau misalnya dulu di sekitar kantor itu bisa merokok semua bareng-bareng. Sekarang karena nggak ada ngantor berarti ya sekitar kampung lah, kelas RT kan. Iya, nah, sehingga kita harus lebih fokus lagi pada klaster-klaster itu. Baik, yang disasar klasternya yang lebih in-depth seperti itu ya, in-depth. Oke, menarik. Ini ternyata sudah ada siasat buat mengakali pasar yang berubah seperti itu. Mengantisipasi, Mbak. Mengantisipasi, oke. Baik. Antisipasi yang cukup bagus. Terus, ini ada pertanyaan juga nih. Mengenai pasar rokok elektrik. Apakah ini juga ada antisipasinya? Atau justru merasa ini tantangan? Gini, kita harus melihat bahwa rokok elektrik itu adalah sebutannya aja ya, rokok elektrik kalau electronic cigarettes. Tetapi itu adalah jenis yang berbeda dengan rokok. Ya, beda genre gitu ya. No, it's a totally different products. Two different products. Totally different products. Jadi begini, intinya kalau merokok itu yang dimasukkan dan dihisap adalah asap. Betul. Betul ya? Iya. Tetapi kalau electronic cigarette yang dimasukkan itu adalah uap. Ya. Uap dihasilkan dari liquid yang kemudian dipanaskan. Jadi uap. Nah, uapnya itu yang dihirup. Nah, kalau rokok adalah hasil pembakaran. Sesuatu yang dibakar ada asapnya. Nah, asap itulah yang kemudian dimasukkan. Ya, jadi secara teknis pun sudah berbeda. Teknisnya berbeda dan ini harus dilihat sebagai complementary. Jangan dilihat sebagai pesaing yang mengancam. No, tidak tergantikan.
Oke. Tidak akan bisa tergantikan. Selalu di hati ya gitu. Sama-sama alat transportasi. Tetapi motor dan sepeda beda. Beda. Iya. Sehingga Analogi yang setiap oke. orang yang punya motor itu karena pengen nyampainya cepat. Gitu ya misalnya. Betul. Nah yang punya sepeda ya jangan harap bisa secepat motor. Iya, dan nggak secapek motor. Kebalik. Ini nggak capek, tapi Iya. ini mengandung unsur olahraga sama nah. lifestyle gitu Iya. ya. Nah Lifestyle. tujuannya berbeda. Oke. Sehingga satu orang bisa mempunyai motor dan sepeda. Iya. Apakah kemudian pabrikan motor melihat sepeda sebagai Kompetitor ancaman? enggak juga. Enggak lah. Complementary products. Nah, kami juga membiasakan diri untuk melihat elektronik sigaret sebagai complementary products. Yang memberikan varian berbeda kepada para penikmat atau konsumen. Oke, sensasinya Ya, pun juga berbeda gitu ya. Beda. Oke. Cukup Yang satu kan menjelaskan. bunder begini, Mbak. Iya. Ya kan? Yang satunya kan kayak USB gitu. USB. Ya. Iya, nggak salah sih, USB Pak. masuk ya. Beda lah. Iya, betul. Jadi memang ya enggak apa-apa. Nggak salah. Kalau Anda di environment yang tidak mau terlalu banyak asap gitu ya, ada elektronik sigaret. Tetapi pada saat penikmatan asap yang didapatkan, nggak bisa didapatkan sih. Baik. Oke. Cukup menjelaskan dan analogi sepeda motor dan sepeda. Sudah Sama-sama cukup roda menjelaskan. 2. Iya, tapi ternyata berbeda jurusan. Oke, menjelang di ulang tahun yang ke-90 tahun nih, bakal ada acara apa No Yorono? Potong kue pasti. Ore, tiup lilin nih. Potong kue, tiup lilin, potong tumpang. Oke. Ulang tahun. Event apa ini? Boleh dong di-spill ke Tribuners, siapa tahu Tribuners ada yang kepo, kira-kira 90 tahun. Apa ya? Acaranya Ada apa acara ini? 9 dan acara 0 jadi 90 gitu kan. Penggabungan tuh 9 dan 0 ya. Beda tipis sama Tribun Jatuh. Tribun Jatuh baru 9 ya doang. Siap. Oke. Nah gini, kami merencanakan untuk mempreserve heritage kan. Itu 90 tahun. Baik. Jadi 90 tahun ya ada celebration pastilah. Tetapi kami berusaha untuk mempreserve itu apa bahasa Indonesianya? Melestarikan. Melestarikan warisan-warisan yang kita sudah capai dalam 90 tahun. Karena tadi sudah saya jelaskan, ini 90 tahun nggak pelan ini sudah lama sekali loh. Banget. Sebelum Kemudian Indonesia merdeka. 5 generasi sudah mulai masuk dengan berbagai macam ups and down gitu ya. Nah ini kita coba preserve, kita coba lestarikan. Nah untuk itu kita mencoba untuk membuat sebuah museum kecil lah. Kalau museum. boleh kasih contekan sedikit. Oke. Nah ini dikit-dikit udah mulai kebuka nih. Museumnya di mana nih kalau boleh tahu? Wah ya di Kudus. Di Kudus. Ya kalau oke. di Halmahera ya enggak ada yang datang. Waduh, Pasti di ya, Kudus. apalagi kalau di ujung pandang, jauh banget, jauh. Oke, berarti di Kudus nih. Ya, Oke, buat Tribuners yang mau mampir berarti boleh nih ke museumnya ini. nanti kalau sudah jadi. Ya, Ini kalau kan belum ulang jadi tahun jangan, ini, ya oke. kan? Belum Belum jadi ulang tahun. jangan. Siap. Berarti Ya, setelah Oktober nanti ya. Tribuners bisa visit ke museumnya No Yorono di Kudus. Kudus. Keren. Semoga sukses dan museumnya juga buruan keisi gitu ya. Amin. Amin. Keren Pak Arif. Kami masih dalam tahapan untuk mengumpulkan bukti-bukti sejarah gitulah. Oke. Ya kan kayak ada beberapa artefak-artefak yang lebih original dari ini gitu. dan lain sebagainya kita coba kumpulkan untuk memberikan pelajaran kepada publik. Intinya memberitahukan bahwa ini loh bikin rokok tuh kayak begini. Ya apa? I see. Kita juga pengen memberikan experience juga kepada pengunjung. Tentu. Merasakan ya kan. Jadi nggak usah masuk sampai pabrik tapi dari situ aja bisa Punya gambaran seperti itu ya, prosesnya seperti apa. Baik. Sejarah No Yorono juga berarti ada di Pasti. sana, pasti. Oke, jadi kalau tadi Tribuner sempat skip tentang No Yorono itu value-nya seperti apa dan terinspirasi dari mana, nilai-nilainya, bisa tuh mungkin visit museum juga ya, atau nggak nge-playback videonya juga bisa sih sebenarnya. Tapi kayak lebih afdol kalau ngunjungin museumnya ya gitu. Boleh deh kapan-kapan Elsa main nanti kalau misalnya udah jadi gitu museumnya. Kalau belum ya jangan main dulu gitu ya. Oke Pak Arif, kayaknya pertanyaannya udah habis nih. Kira-kira kalau dari Pak Arif mungkin ada tambahan sepatah dua patah kata atau mungkin lebih berapa banyak kata juga nggak apa-apa.
Apa nih? Gini, sebagai closing, Oke. saya ingin membagikan sebenarnya sebuah warisan yang diwariskan dari pendiri Noyorono kepada kami semua. Apa tuh? Nah, jadi di dalam kami bekerja, itu kami harus ingat yang namanya 3B. 3B, apa aja itu? 3B itu tidak boleh dibalik-balik, urutannya harus jelas. Yaitu B yang pertama adalah bersatu. Oke. B yang kedua adalah berdoa. Bersatu berdoa, oke. B yang ketiga adalah berkarya. Bersatu Ini berdoa. petuah dari leluhur kami yang dari generasi pertama. Ah, Bahwa kamu jangan mikirin soal duit. Jangan mikirin soal apa. Pokoknya bersatu dulu. Bersatu artinya kita menyamakan frekuensi antara sesama. Dengan atasan, dengan bawahan, dengan rekan kerja. Itu harus bersatu dulu. Kalau kamu tidak bisa satu frekuensi dengan mereka, udah nggak usah kerja. nggak guyup nanti ya. Ya, bersatu. Nah, setelah kita dengan sesama manusia ini sudah bisa bersatu, kita harus melibatkan Tuhan. Ya, Melibatkan Tuhan berarti kita melalui doa. oke. Itu yang kedua. Baru kemudian kita melangkah untuk berkarya. Saya sempat tanya kenapa berkarya nggak bekerja gitu ya. Ya, kenapa tuh? Kenapa nggak bersatu berdoa bekerja? Gitu. Iya. Tapi ini bersatu berdoa berkarya. Kenapa berkarya? Karena dia bilang dijelaskan oleh pemilik bahwa sebuah karya pasti dihasilkan dari hasil bekerja. Tetapi ada orang-orang atau yang bekerja saja nggak pernah menghasilkan karya. Aduh, jadi benar-benar kerja tok, tapi nggak ada hasilnya, nggak ada outputnya. karyanya. Sehingga lebih baik kita arahkan yuk berkarya. Sehingga kita urutannya mulai bersatu, kemudian berdoa dan berkarya. Dan ini menjadi salam khas di Noyorono. Boleh dicontohin? Ya gitu, kalau sudah selesai, salam terima kasih, selamat pagi, salam bersatu, berdoa, berkarya. Oh, oke. Bersatu berdoa berkarya gitu ya. Setiap pagi kayak gitu ya. Ya setiap kali kita mengadakan acara dan sebagainya, itu penutupnya selalu gini, salam bersatu, doa, berkarya. Oh, keren. 3B Tribuners. Bersatu, berdoa, berkarya. Yes. Bukan bekerja ya. Kalau bekerja belum tentu berkarya ternyata. Seperti itu. Baik Pak Arief, it's been a pleasure, menyenangkan sekali bisa ngobrol dengan Pak Arief. Kita juga jadi lebih tahu tentang Noyorono itu seperti apa gitu ya. Baik, jangan kapok-kapok kalau kita wawancarain lagi ya Pak Arief. Sehat selalu buat Pak Arief dan Sehat juga selalu juga buat Noyorono. Tribuners. Amin. Dan semoga Noyorono juga makin sukses ke depannya. Amin. Terima kasih banyak Pak Arief. Terima kasih. Ya, Tribuners, sekian untuk Tribun Topik kali ini. Jangan lupa untuk saksikan Tribun Topik lainnya hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Saya Elsa Elnintias, pamit undur diri. Sampai jumpa.